Sebuah kehormatan untuk saya, perkenalkan, saya Suci Patia. Senang sekali bisa menyapa dan bertemu langsung seluruh peserta dari Fortune Indonesia Summit 2022. Semoga semua peserta semangatnya masih terjaga, karena kita masih memiliki beberapa rangkaian acara yang menarik sekali untuk diikuti bersama-sama. Dan langsung saja, segera kita akan memasuki sesi talk show yang keempat. Yaitu tema siang hari ini sangat menarik sekali dalam When Profit Meets the Planet. Dan bersama dengan narasumber yang akan hadir di atas panggung, yaitu Bapak Pandu Syahrir selaku Founding Partner AC Ventures and Vice, dan juga Bapak Ganesan Ampalavanar selaku Presiden Direktur dari Nestle Indonesia. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengundang hari ini moderator yang akan memandu jalannya sesi talk show yang keempat, yang merupakan Deputy Director Corporate Communications April Group. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Anita Bernardus. Selamat siang, selamat datang kembali ke acara Fortune Indonesia Summit 2022. Bapak dan Ibu, perkenalkan, nama saya Anita Bernardus. Saya adalah Director of Corporate Communications dari April Group. Hari ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk menjadi moderator di sesi yang sangat penting, yaitu When Profit Meets the Planet. Mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar dengan apa yang dinamakan Environmental, Social and Governance, atau disingkat dengan ESG ya, ESG gitu. Di mana ini mendapatkan perhatian khusus atau perhatian yang besar oleh perusahaan-perusahaan secara global maupun lokal. Jadi perusahaan tuh di saat ini udah tidak bisa hanya mementingkan profit aja, memikirkan benefitnya aja, tapi juga harus senantiasa memikirkan dampak dari aktivitas bisnis perusahaan tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat di dalamnya. Gitu. Jadi apa sih yang dimaksud atau contoh-contoh praktek ESG? Contoh-contohnya diantaranya adalah mungkin limbah atau bahan baku yang bisa didaur ulang, atau juga menggunakan energi terbarukan, atau yang sekarang juga makin banyak adalah komitmen menuju net zero emission dalam daily operationals setiap bisnis ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan dari kita semua yang ada di sini dan bumi ini tentunya. Jadi perusahaan harus mampu menyeimbangkan antar dua faktor, yaitu satu business profit dan juga keberlanjutan atau dampak dan dari lingkungan di sekitarnya. Jadi pada hari ini kita sangat beruntung Bapak dan Ibu karena kita mendapatkan dua narasumber, orang yang sangat mengerti pentingnya ESG ya. Yang narasumber pertama, pria ini, Bapak ini memegang peranan penting di banyak perusahaan seperti Wakil Direktur Utama TBS Energi, Komisaris Bursa Efek Indonesia, Pengurus Kadin Indonesia, hingga Ketua Umum Dewan Pengurus Harian Asosiasi Fintech Indonesia. Sibuk banget ya Pak kayaknya ya. Beliau juga memimpin salah satu venture capital terbesar di Indonesia. Kami panggilkan Bapak Pandu Syahrir, Founding Partner AC Ventures, ke atas panggung Pak. Silakan Pak Pandu. Oke, yang kedua, perusahaan ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terbesar di dunia, salah satunya menurut daftar Fortune Global 500. Perusahaan FMCG ini berpusat di Swiss dan saya yakin produk dari perusahaan ini Bapak dan Ibu sudah sangat familiar. Di antaranya ada Nescafe, ada susu Milo, ada Denkau dan sebagainya. Jadi tanpa further ado, kami panggilkan Bapak Ganesan Ampalavanar, Presiden Direktur PT Nestle Indonesia. Baik, apa kabar Pak Pandu?
Pak Ganesan? Good. Good. Loh, ini berbahasa Inggris sekarang jadi tidak bisa berbahasa Indonesia lagi ya? There were some comments that we should use English and Indonesian back and forth. I have a good friend of mine here and said, hey, just don't use 100% Indonesian, please. Are we going to, okay. So mungkin campur-campur ya Pak ya? We do mix. Okay? Mix, okay. Pak Ganesan, apa kabar Pak? Kabar baik. Kabar baik. Pak Ganesan is very fluent in bahasa Indonesia by the way. Jadi kita akan... Sedikit-sedikit. Oh sedikit-sedikit, oke. Baik Pak, sebelum kita mulai saya hanya ingin memastikan ke seluruh penonton bahwa tentunya kami akan memberikan kesempatan kepada penonton untuk bertanya langsung kepada narasumber. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, jadi jangan khawatir akan ada kesempatan, nggak cuma saya aja yang akan tanya-tanya terus. Jadi saya mulai ya Pak sesi ini. Pertanyaan pertama, udah siap ya Pak Pandu ya? Untuk Pak Pandu. Pak Pandu, Indonesia saat ini sedang mengencarkan transisi menuju penggunaan energi baru terbarukan atau EBT. Menurut Bapak gimana sih Pak kesiapan Indonesia sejauh ini Pak? Ya ini I'll mix English and Indonesian. Bahasanya mungkin satu, kalau dunia tuh berubah. Kalau kitanya nggak berubah, kitanya yang diubah. So the world is changing today. If we don't change, somebody else will change it. So I think Pak Jokowi mentioned it in COP27, I think last November. 26. 26, COP26. You were probably there, right? So you know. Essentially saying that Indonesia is going to change its entire policy and will be net zero by 2060, that got revised to 2050, an even more aggressive target. And for all of us in the business community here, essentially the order is very clear, we have to change. Dan ini bagus, saya kebetulan have a 6-year-old, anak perempuan. Terus saya tahu sekarang di Jakarta, we have, do you guys know we are the 3rd worst air quality in the world? I don't know if you guys know, but 3rd worst. That's why sometimes if you've been abroad for a long time and you come back to Jakarta, pasti gatel-gatel. Kalau kalian sekarang gak gatel-gatel artinya udah kebiasa sama polusi. Nah kalau pergi ke luar negeri, masa-masa kok bersih ya? Iya. Karena udara. Jadi memang sekarang the main concern, salah satunya selain di luar isi perut, is also about the quality of life. Right? So this is very clear. A lot of you are young, still have a long way to go. My daughter is very young. I want her to still remain di Indonesia, di Jakarta. And for us to also become more competitive, Jakarta itself is now a global city. And for you to get the best talent in the world, you know what they ask for? It's not high pay, high quality of life. Jadi makanya soal perubahan iklim, udara, ini top of mind for the best entrepreneurs, the best professionals. And for example, like idea and media, we discussed this at length. What is the biggest issue for this type of businesses? Getting best global talent. And how can you recruit them if you don't have supporting infrastructure? So anyway, cut long story short, what we're investing today will have an impact for us 5 years from now, 10 years from now, and for our children 20 years from now, 30 years from now. Karena we're essentially developing this Indonesia for them, not just for us. Jadi intinya siap nggak siap, kita udah harus siap Pak, karena memang itu adalah requirement yang ke depan. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya yang kedua Pak, sebagai bagian dari industri yang energi ramah lingkungan, apa visi dan misi Pak Pandu untuk mendukung transisi energi yang sedang dilakukan pemerintah pada saat ini? Ya, saya juga nggak munafik lah. TBS kan dulu namanya Toba Bara. Jadi mulai juga dari batu bara. Ya kan, jadi ya saya nggak munafik. Transisi ya Pak. That's just the way it is, and you're given it, we maximize what we have. Tapi sekarang the main focus is what do you do with what you have. Jadi if you're gonna, for us, saya nggak mau munafik. Sekarang kita bilang ya udah, kita ngubah, we change. Makanya nama Toba Bara diubah jadi TBS Energi Utama. And we're only focusing on 2 things, right? Renewable, and number 2, electric vehicle, a 2-wheeler. What we've announced recently with Goto, right? Tapi itu memang fokus kita. Jadi kalau dibilang, ya tapi kan kamu batu bara juga cash flow-nya. Ya mau gimana? That's what we have. Maximize it. I rather have us maximize it
and reallocate that capital appropriately rather than somebody else that may not do it more efficiently and doing it better. Jadi itu mungkin salah satunya karena kita juga merasa the leading energy industry players di Indonesia sekarang juga sedang berubah and changing in a very meaningful way. Jadi saya rasa sih saya sangat optimis melihat transisi energi yang terjadi sekarang. Jadi ini akan transisi 100% menuju energi terbarukan ya Pak? Hey guys, by the way, it's not gonna be overnight. Ini nggak bakal 5 tahun, 6 tahun, lama. Mengubah ini lama, takes time, tapi yang paling penting di measure. Uang yang diinvestasikan tuh kemana sekarang? Berapa besar? Tambah besar apa tidak? Tambah serius apa tidak? Jadi saya sengaja ini forum nih, we're sharing this untuk ngomong terbuka aja that we are doing this change. Measure it aja dari sisi capital expenditure yang dilaksanakan, investasi yang dilakukan, ya kan? Jadi menurut saya niat itu jelas, keinginan itu jelas. April mirip, saya balik lagi ke ibu kan, ibu April nih di sini. You're also doing the right thing, right? Honestly, not just propping you up, but really focus. As long as you're focused, consistent, and you do what you're saying, what you're doing, that's most important. Terima kasih udah promo April di dalam kalimat barusan Pak. Pertanyaan terakhir sebelum saya pindah ke Pak Ganesan, kalau yang tadi kan Pak, Bapak udah menyatakan bahwa pokoknya siap nggak siap dan semuanya yang penting itu ada niat dan bisa di-measure. Boleh di-share Pak tantangan terbesar yang paling berat tuh dalam penerapan energi baru terbarukan di Indonesia tuh seperti apa ya Pak? Bagaimana juga cara menghadapinya? Ngomong nggak ya? Jawabnya sebenarnya kalau sekarang secara struktural memang soal harga. Kalau harga tuh masih relatively much more expensive dibandingkan batu bara. Ini fakta. And the question is over time dengan penggunaan teknologi dan juga penggunaan oleh masyarakat, bisa nggak spread ini menurun? Ya kan? Nah bagaimana ngubahnya? Salah satunya adalah bagaimana dari penggunaan B2C. Business to consumer, jadi kayak misal teman-teman di sini mau nggak sih beli mobil motor elektrum, nanti kalau tahun depan kita boleh ya, jualan dikit tahun depan gitu, tapi harganya nggak bakal beda jauh dengan yang ada sekarang, tapi selama penggunaan nanti bakal lebih murah. Dengan penggunaan motor listrik, mobil listrik, seharusnya masalah kualitas udara akan semakin membaik. Tapi semua pasti udah pernah baca dah research ya, karena bukan hanya soal motor, ada juga soal industri dan yang lain-lain. Nah untuk industri sendiri, bagaimana bisa menggunakan energi terbarukan seperti dari matahari, sun, ini kan dari matahari. Nah matahari ini isu juga, kenapa isunya? Kalau di PLN itu, dan ini fakta ya, selalu harus menggunakan transmisi dan distribusi PLN. Tapi matahari, kalau yang di bawah tanah ya seperti batu bara, gas, minyak jelas yang punya negara. Betul kan? Kalau matahari yang punya siapa? Who owns it? Ya, everyone. Kenapa harus ada disintermediasi buat matahari? Contoh, right? Why can't you put it in all the solar panel directly? Why do you have to disintermediate that? Jadi itu salah satu contoh lah ya. Dan ini pilihan. Jadi ini pilihan untuk first tier city, ada 8 first tier city di Indonesia untuk bisa memilih mau menggunakan energi source yang mana. Nah, ini sebenarnya contoh-contoh ini saya nggak bakal ngomong ke public policy-nya. Kalau public policy nanti ranahnya nanti kita kemana-mana nih. Saya hanya ngomong what can we do today di sini collectively in the very short term. Oke, problem utamanya sejauh ini itu ya Pak. Oke, saya boleh berganti dan bertanya kepada Pak Ganesan Pak. Sebagai pemain besar di industri pangan, apa yang dilakukan oleh Nestlé, Pak Ganesan, untuk berkontribusi menyelamatkan bumi dari pemanasan global, Pak? Prinsip apa aja yang sudah diterapkan oleh Nestlé? Terima kasih, dan saya akan coba jawab dalam bahasa Indonesia. Dan silakan Pak, silakan. So pertama sekali, Nestlé merupakan perusahaan FMCG yang terbesar di dunia, tapi masih lagi belum terbesar di Indonesia. So mungkin perlu bantuan Pak Pandu ini. DPR. So saya bermula dengan komitmen Nestlé. Sebagai perusahaan global, 2 komitmen terbesar. Satu mengenai packaging, dan yang kedua tentang net emission. So sebagai perusahaan global, Nestlé ingin menjadikan semua kemasan ataupun packaging yang kami gunakan di dunia, termasuk di Indonesia, reusable and recyclable.
So that's komitmen nombor 1. Nombor 2, komitmen untuk menjadi net zero emission. Dan kedua-dua komitmen ini adalah time bound. Artinya bukan hanya membuat komitmen yang besar, tapi time bound dengan KPI yang secara saintifik. So untuk packaging ataupun kemasan yang boleh didaur ulang, reusable, recyclable, our commitment is to make it everything that we produce in Nestle globally and in Indonesia recyclable by 2025. So, Oh, wow. So, and you might say big deal. So how are we doing in Indonesia? And today in Indonesia, 86% of everything that Nestle Indonesia produces, the packaging material is recyclable and reusable. 86%. 86%. So we got another 2 years to go to achieve 2025. And of course, the balance to go is very tough. Untuk net emisi zero, timeline kami ialah mengurangkan 20% emission by 2025, Okay. 50% emission by 2030, and zero by 2050. Zero. Challenging. So, and untuk komitmen ini kita fokus kepada climate change, sustainable packaging, sustainable sourcing, and water care. And while we're still talking sustainability, Nestle wants to go one step beyond, which is beyond sustainability. And we call it under this umbrella called Generation Regeneration, which is advancing regenerative food systems. So this is kind of big words, but meaning kita melampaui keberlanjutan, kami ingin membantu, melindungi, memperbarui, dan memulihkan. So this is the next step. So this journey of sustainability doesn't stop. So while we meet these objectives by 2050, and inshallah we will do it, the next level is to not only protect, but memperbarui and restore the environment. Yeah. Then all of these actions that Nestle does, it's not on top of things. It's the way we work. It's built into the way we work. All of this is built into the Nestle corporate business principles. So, and that's the way we like to go ahead, facing all these challenges in sustainability. Ah. Okay. Sounds like a big job, 2050 and then beyond, right? Generation regeneration. Wow. Okay, so when you spoke about food packaging, Pak, globally in the global market, is that an important factor in assessing the sustainability of a product, or how big is the impact of food packaging? Right. I was told that a lot of anak-anak Indonesia daripada business schools who are attending this program today. So the classical Kotler marketing 4 Ps, price, promotion, packaging, place. So packaging has now become the center of the sustainability debate. Okay. But packaging was originally done to protect the good inside from the outside. Now the same thing is being challenged. So if it wasn't for, let me defend packaging first before we go to the question. If it wasn't for packaging, and Pak Pandu talked about quality of life, if it wasn't for packaging, I think the average lifespan of any person on this planet would be shortened. Because we could have made the food, but we couldn't have kept it or keep it in good quality. So packaging now from a hero is the villain. So packaging is super important, and realizing this, the responsibility of manufacturers seperti Nestle tidak berhenti setelah kita jual produk itu. Now we have to take responsibility selepas konsumen menggunakan produk kami, because kemasan itu tertinggal. So to go further, we need to now develop packaging which does the job of preserving quality, but now making it more sustainable environmentally. So one of the commitments we made globally is creating the Nestle Institute of Packaging Sciences. So that we, in our company, we spend about 2% of our turnover globally on R&D. And now we're spending that much of money also in developing packaging material, and packaging material yang sesuai dengan keperluan di Indonesia. So global packaging can't solve some of the issues in Indonesia. So the Nestle Institute of Packaging Sciences focuses on reliable, reusable packaging, simplified packaging, and also reducing packaging. And all of this combined, we need to find solutions which fit countries like Indonesia, where the GDP per cap is today $3,800, and we can't put the same demands on the consumers here as this country progresses into the
the golden years of Nestle Indonesia in Indonesia. Maaf. Baik Pak, terima kasih. My next questions before I move back to Pak Pandu is sebenarnya apa yang menjadi syarat atau requirement untuk sebuah produk makanan itu dinyatakan sustainable Pak, memenuhi unsur keberlanjutan. Tadi packaging ya, tapi sebenarnya secara a whole apa sih Pak, apa-apa aja requirement-nya? Dan jawabannya senang dan pendek. To be sustainable, that means you have zero negative impact. Kesan negatifnya nol. Zero negative impacts. Okay. Dan untuk Nestle, kita sekarang focusing on our brands. Because Nestle is a collection of many brands. That you mentioned Milo, Milo, Nescafe ya Pak. You missed out Bear Brand. So we want to make sure every brand that we sell to the consumers, from upstream to downstream, the impact is nil. So that's again a huge challenge. And we go upstream means the supplier to the supplier of Nestle also needs to be coming on board. So only when we achieve this, sourcing, production, distribution, consumption, and post-consumption, where the impact is nil, then we can say Then we it's have managed to sustainable. deliver sustainability. Oh, jadi di setiap touch points harus sustainable ya Pak? Yep. Oke, wow, oke. Thank you Pak Ganesan. My next question kembali lagi ke Pak Pandu. Untuk ekosistem kendaraan listrik Pak, ini agak panjang ya Pak pertanyaannya. Adalah salah satu yang ingin diwujudkan oleh pemerintah dan itu terlihat dari banyaknya pembangunan proyek baterai penyimpanan energi listrik dan tentunya kita semua tahu ya baru-baru ini Bapak bertemu dengan Mas Elon, pendiri Tesla Pak. Jadi boleh di-share Pak Pandu bagaimana perkembangannya ya Pak sejauh ini ekosistem kendaraan listrik ini? Sebenarnya the thing is the excitement is there, but this is all still a startup. And the interesting part about electric vehicle tuh kita ingin mungkin beda dengan negara-negara lain. Kita mau bisa menguasai dari hulu ke hilir. So all the way from upstream, midstream, downstream, and the reason being is because we have an amazing amount of resources to do this. Ya, jadi memang ini memang secara struktural pemikirannya. Jadi mungkin pada nanya, mana nih motor listriknya, mana mobil listriknya, etc. Hold on, you don't build a house within a day or two. How do you build the pillar, the foundation to be strong? What is so interesting, what has been proven the last 7-6 years, keseriusan dari sisi tidak ada lagi ekspor nikel, pembangunan dari sisi smelter. And what's interesting now, we're going actually more midstream, going into the battery manufacturing. Lebih banyak lagi value added-nya. Dari situ, ini kan semua mulainya dari B2B. Yang kita coba lengkapin in Electrum is the B2C side. Is how do we sell directly to each one of you here. And for each one of you, it's not just about, motornya keren. Kalau keren doang sih nggak bakal beli, harus keren dan juga dependable. Mudah cari nanti spare partnya. Jadi memang thinkingnya nih harus holistik juga. Jadi memang if you say, hey, this business of Electrum nih kapan? We're building it one step at a time, but it is going to be a long journey. Ya ngebangun sesuatu kan nggak gampang ya kan. Sama kayak bangun bisnis media kan, IDN Media juga nggak lewat setahun ya kan, bertahun-tahun dari mimpi sekarang bisa menjadi sebesar ini ya Mas ya. Betul gitu ya Pak Winston ya. Jadi ini balik lagi, ini juga kan ada adik-adik juga from the universities. I think pembangunan yang luar biasa ini adalah pembangunannya hulu ke hilir. Jadi itu banyak sekali pencipta lapangan kerja, penambahan pendapatan negara, dan yang sustainable. Jadi itu aja sih saya kalau misalnya ngomongin motor listrik itu ataupun cars, sekarang bukti-bukti nyatanya udah ada. Tapi kita baru mulai. Secara industri ini benar-benar baru mulai. Tapi my gut will say in the next 5-7 years we're gonna be leapfrogging and we'll be one of the global leaders in developing EV. Jadi itu, tapi ya nanti lihat aja lah sendiri. Tapi ini berarti a rare opportunity ya Pak, once in a lifetime lah, a generation can start a whole new industry, right? Tadi Pak Pandu sempat mention tentang harga ya Pak. Apakah komponen kendaraan listrik itu masih jadi kendala yang membuat
harga kendaraan listrik tuh sangat mahal, Pak? Kalau harga tuh memang akan selalu, kita tuh masih price sensitive. Why our GDP per capita is still also $3,800, $4,000. We're just been promoted to middle class country. Once we move up, obviously people will care quality and price. Right? Ada ininya, trade off-nya. Tapi for today, for the next 5 years, price is everything. Harga tuh sangat penting untuk orang mencoba. Tapi sekali mencoba, nanti biasanya ketagihan. Nah, jadi di situ aja dulu. Jadi menurut kami the most important is the customer experience. Jadi kita sudah roll out mostly to Gojek drivers. Why Gojek drivers? Because they're the one who uses motor as their livelihood. And so far the feedback has been incredible, very good, very positive. Ya, fokus kita the next 1 or 2 years adalah roll out semuanya di Indonesia sendiri. So it takes time, tapi insya Allah sih by then also the technology will get cheaper. So for us too, this can be a long-term sustainable business simply on the manufacturing side. Karena kan ini kita akan manufacturing, baterai, the financing of the business, and also the services of the motorcycle. Oke, jadi sebenarnya sudah banyak alternatif menuju economy of scale lah ya Pak ya. Tapi mungkin seperti tadi butuh waktu. Saya kembali ke Pak Ganesan dan setelah 2 pertanyaan untuk Pak Ganesan, saya akan buka pertanyaan mungkin untuk penonton kalau ada yang udah pingin banget tanya ke Pak Pandu dan Pak Ganesan. Pak Ganesan, in the food industry, tadi pertanyaannya mungkin sama ya Pak. What are the challenges in implementing efforts untuk reduce the impact of global warming Pak? Bagaimana sih caranya Nestle membuat customer Nestle itu lebih aware mengenai pentingnya melindungi lingkungan dan salah satunya mungkin Pak tidak buang-buang makanan. Orang Indonesia kan suka makan banyak sekali makanan ya Pak ya. Bagaimana tuh kalau Nestle Pak usahanya? Oh terima kasih. Pak Pandu mungkin motor listriknya mau dibawa Pak? Ya tadi Pak Pandu tanya mana hadiahnya. Nasib baik saya bawa 2. Makasih Pak. So, and I just like to give an illustration of the challenges. Yes. These are our products, and as mentioned, to take on the climate change challenge, one of it is packaging, and we need to come with solusi yang benar-benar memberi jawapan kepada masalah di lingkungan. So salah satu contoh yang kami amat banggakan di Nestle Indonesia, as Indonesia, as you know, is one of the biggest plastic polluters in the world, and one of the biggest contributions of plastic pollution is the straw. And this is not straw anymore. This is paper straw. So tahun 2021, Nestle Indonesia memastikan semua minuman ready to drink kita, sedotannya sedotan kertas. That was the easy part. Yang masalahnya ialah, and again coming back to the value proposition of a country which is at $3,800, sedotan kertas ini 7 kali lebih mahal dari sedotan plastik. 7 kali. And can we just transfer the burden of the price to the consumer? I don't think so. And I agree with Pak Pandu untuk in the next few years it's going to be price in Indonesia. So this is what our challenge is, because everything revolves around a multi-stakeholder solutions or multi-stakeholder impact. So pertama sekali pemerintah, yang kedua society, dan yang ketiga business. And when all 3 are in some form of symbiosis or synergy, then I think the challenges are going to be solved. And another example, and this is an example of in Indonesia, and because at the end of the day, it's going to be innovation, inovasi. And I'm a big fan of young Indonesians like Pak Pandu. Both young. Because one big Younger. innovation and how we can solve problems is in one of our factories next month, we are commissioning a biomass boiler. Boilers are no big deal, but it's a biomass boiler. So menggunakan rice husk. Now di Jawa Barat banyak penanaman padi. At the end of the processing of padi, the rice husk is left behind and dibakar.
And we are buying the rice husk and feeding it into the boiler. And that way reducing pembelian dari PLN and actually moving to a more sustainable source of energy. So this is just one example. So all of this are examples of how we're going to innovate ourselves out of it. But everything revolves around multi-stakeholder involvement. Kalau kita hanya berlakukan dengan bersorangan, I don't think we'll achieve. And also, here's where the role of media and key opinion leaders like Pak Pandu is to disseminate the message that you're buying value. The consumer value proposition that we're giving as a product which is sustainable for the environment and good for Indonesia must be better than just the average product. Tepuk tangan buat Pak Ganesan. So it's a multi-stakeholder effort rather, and nggak mungkin dilakukan sendiri. Ngomong-ngomong multi-stakeholder, Pak, how big is the role of the Indonesian government dalam mensupport Nestle's business sustainability efforts kalau begitu, Pak? Saya harus berhati-hati. Oh yeah. Now, I think, first of all, I'm again, the Indonesian government is willing to listen. And I think that's the most important thing. Not only listen, but also proactively come with some suggestions and solutions. Yeah. No doubt, government is a big player. Tapi kita tidak boleh tunggu. Everything that we are doing and examples yang Nestle Indonesia yang saya berikan is things that we are doing dengan suka hati, rela hati. We are not waiting for legislation, and because waiting is not an option. So while government is influencing, we can also do things in small ways. And I like to quote Martin Luther King. We shouldn't just do great things in a big way. We should do small things in a great way. And the small things in a great way is the hubungan dengan Kabupaten Karawang. There's also Indonesia is very decentralized, who has helped us create MRFs. MRF in bahasa Indonesia TPS3R. So, which is allowing us to do the work together with local government in collecting packaging material. And in Karawang, I think now we have got more than 10 of these mini collection points, creating an industry, creating jobs for people. And the local government allowed us to work closely and gave us the land free. So this kind of involvement at local government level, I think, is more important than just big ticket legislations or high ambitions. Right. So this is what I think what government can do to help us. So kita, and we always look forward for all the help that we can get. But waiting is not an option. Baik Pak, jadi harus proaktif dan suka hati, rela hati, tidak perlu menunggu ya Pak ya. Oke, saya akan membuka pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan untuk kepada para penonton. Sorry, itu kalau boleh ada mikrofonnya di sana atau mau teriak aja? Mohon disebutkan ya Pak namanya, mungkin dari perusahaan apa? Oke. Dan untuk siapa pertanyaannya, sorry. Ya, thank you Pak Pandu dan juga Pak siapa tadi lupa. Ganesan Pak. Pak Ganesan. Ya. Nama saya Rambo dari PT Marsh Indonesia. I have 2 questions for Pak Pandu. The first question is, I listened just now that you mentioned one of the financial metrics is the capital expenditure spend for sustainability projects, ya Pak. My question is, what are other financial metrics that you can think of, and which metrics should go down to support the long-term project, and which metrics should go up to support that sustainability project? That's the first question. The second question is talking about electric vehicle consumption. I mean, people are using that. You are expecting people to shift using electrical vehicle. It's not going to be a 1 or 2 year initiative, Pak. Unfortunately, consumer awareness should be built along the way. So if you are sitting in the government, just imagine yourself sitting in the government as a regulator. What are your initiatives to give people incentive in order to shift from a fossil fuel electric to vehicle electric, so that in 2029, if Pandu Syahrir is the president of Indonesia, people are already there and they can ride an electric vehicle, Indonesia become cleaner. Thank you very much. Thank you so much.
Baik, terima kasih Pak Rambo. Pak Pandu silakan Pak, calon presiden. Kalau beliau tadi kan tadi bahasanya hati-hati. Kalau saya biasanya pakai hati. Jadi itu aja mungkin dari sisi jawaban. Tapi kalau dari pertama, outside of capex, what you want to see in the business plan of companies, how big is the percentage of revenue contribution and EBITDA contribution 5 years, 7 years forward? Karena whatever capex you invest, you'll see it 2 years, 3 years down the road. Dan kalau memang project yang sustainable, saya tahu lah pengusaha semua lah, pasti nambah terus. Karena that's the job. Once it's profitable, pasti akan nambah terus. Nah ini kalau nanya, what would you do for if you are somebody in terms of a policy maker, tadi kan pertanyaannya ya Pak ya. If you're a policy maker to encourage, the best way to use it is using fiscal incentive. At the end it goes back to insentif keuangan. Jadi kayak saya kasih contoh lah Tesla. Beli mobil Tesla di sini berapa harganya? 1,5 M. Minimum lah 1,5, 1,7 M. Kenapa sih kalau di Amerika harganya 500 juta startingnya? Kenapa nggak sama harganya? Saya kasih contoh aja. Kenapa untuk membeli mobil listrik atau motor listrik, dan ini kita nggak usah ngomong seri-serinya. Karena kan regardless sisinya berapa, tetap environmentally much more positive dibandingin alternatif. Jadi salah satu cara lever yang paling mudah adalah penggunaan kebijakan fiskal. Dan nanti efek-efeknya. Nomor 2 adalah bagaimana untuk menarik pendanaan untuk orang berinvestasi membangun. Jadi kayak contoh pembicaraan kemarin yang mungkin bisa di-share adalah keinginan dari Tesla itu untuk bisa membangun factory-nya di sini. Biar bisa menjual, karena salah satu semangatnya mereka, potensi pasar Indonesia sekarang tambah besar ya. Jakarta is such a big city, right? This is one of the fastest growing city in the world, then also the fastest growing in terms of GDP per capita. Growing double the size of our own country's GDP. Artinya apa? Purchasing power-nya tambah kuat. Jadi market potensinya tambah besar, kan kurang lebih gitu. So the best way to do it is also to get the best technology to come here and give fiscal incentive. Jadi at the end of the day, ya kayak majalah Fortune kan, money talks. You gotta give fiscal incentive buat pembeli dan juga untuk yang berinvestasi ke sana. Ujung-ujungnya itu ya Pak, sama. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin untuk Pak Ganesan dari penonton, dari floor. Silakan Pak. Halo, terima kasih. Perkenalkan saya Mariadi, Financial Planner dari Finansialku. Untuk Pak Ganesa ya. Jadi sebenarnya ini juga buat Pak Syahrir juga bisa. Karena tadi saya tertarik dengan kata-kata dari hulu ke hilir yang Pak Syahrir katakan tadi juga. Nah, setiap negara untuk menghadapi perubahan ini kan pasti akan beda secara peraturan, secara apa yang akan diterapkan gitu ya. Tapi kan di sini tidak hanya untuk peraturan saja. Kita bisa ngomong di atas itu secara peraturan. Tapi di masyarakatnya sendiri impact-nya akan lebih banyak gitu. Terhadap ekonomi, terhadap lingkungan, terhadap sosial. Dan tadi Pak Ganesa juga sudah katakan memberikan sebuah contoh real perubahan yang sudah dilakukan oleh Nestle. Ya, karena dikatakan tadi juga sampah di Indonesia yang terbesar adalah sampah dari straw. Ya, tapi masalahnya apakah ketika straw itu dirubah dari plastik ke kertas, apakah tiba-tiba jumlah sampahnya itu berkurang atau tidak? Jadi kan sebenarnya ada tugas lain yang tidak hanya merubah sebuah produk saja, tapi ada secara edukasi atau literasi terhadap masyarakat juga tentang bagaimana penanganan sampah ini. Itu. Dan begitu juga dengan tadi Pak Syahrir, Pak Pandu tadi bilang ada tugas dari hulu ke hilir. Nah ini sebenarnya tantangan apa saja yang sebenarnya real
dihadapi nggak hanya di hulunya, tapi di hilirnya Pak? Atau di masyarakatnya sendiri yang harus beradaptasi itu apanya saja? Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Ganesan, silakan Pak. Terima kasih untuk soalan. Perubahan dari sedotan plastik ke sedotan kertas tidak akan mengurangkan masalah sampah. Tapi quality sampah itu lebih mudah kita hadapi kalaunya kertas. So, tanggung jawab perusahaan-perusahaan Nestle seperti Nestle tidak berhenti dengan pengurangan plastik saja. So kami mengambil inisiatif untuk memastikan pengumpulan pun dilakukan. So contoh yang saya beritahu tadi di Kerawang, di mana kami ada 10 material collection center, recycling center. Dengan melakukan ini kami membantu startup in another way. And I think this is the opportunity for Indonesia where today with the cost of labor still relatively low and which I think will improve over time, this creates new industries. So recycling by itself, in a low-tech way, I think is an industry waiting to happen. And that's why I think this will not happen at national level, it will happen at micro level. And that's the example in Kerawang we are doing. And by doing this, dengan melakukan aktiviti kecil-kecilan seperti ini, Nestle Indonesia akan, kalau everything goes well, we will be plastic neutral. That means jumlah plastik yang kita gunakan dalam setahun, kita akan kumpul balik dari aktiviti kecilan ini. So this is again a huge example of how we can do beyond what's needed. Changing paper to paper straw, I think that's not enough. Education from 6-year-olds to university, it's needed. So I think here again, we can't do it by ourselves. It's a multi-stakeholder solution dari kerajaan, pemerintah, and di sekolah, this has to be diserapkan dalam curriculum that everybody is responsible for keberlanjutan. It's not only the adults, it's also the kids. Yang muda, yang tua, muda di hati, tua di hati, semuanya harus terlibat. So I think communication and education is the missing piece or the biggest piece that needs to be done while industry is preparing for recycling and reusing. Baik, terima kasih Pak Ganesan. Pak Pandu, silakan Pak. Jadi tadi ditanyakan adalah bagaimana kondisi hulu ke hilir itu, apa sih masalah-masalah or main issues. Ini juga saya mungkin nitip kepada adik-adik yang muda di belakang nih yang lagi dengerin, karena kalian tuh sangat beruntung bisa 2 hari bisa mendengarkan banyak industri leader, karena nanti ya suatu hari insya Allah kalian juga yang ada di sini ngomong, ya kan, karena ini Indonesia buat kalian semua. Masalah terbesar pertama hulu ke hilir mas sebenarnya adalah kita sendiri masalahnya. The first time we had that idea of this stop export and create a new market, ributnya bukan main. Karena don't believe. Kenapa? Karena kita kebiasaan bisnis di energi, mencangkul, jual, cangkul, jual. Without even thinking about what other value add that we can do. So you're seeing it today, even in this, for example, right now yang paling ribut soal CPO market, ya kan? Tapi what CPO market has done is actually investing di downstream. Tambahan ekstra-ekstra dan membangun lapangan kerja yang lebih banyak lagi. Dan yang kita lakukan sekarang transisi ke renewable ini, kita juga bukan hanya, saya ngasih contoh Toba lah, TBS. Kita bukan hanya ngebuka buat serve Indonesia market. Kita sekarang mulai investasi ke perusahaan luar negeri yang memegang teknologi untuk membuat lebih murah renewable energy. Contoh kayak kita invest di Gogoro, itu perusahaan switching baterai. Kita membeli teknologi itu sebenarnya. Kita investasi di Sun Energy, itu juga sebenarnya membeli teknologi pengetahuan. Yang mungkin insya Allah bisa terjadi juga banyak sekali nanti perusahaan-perusahaan Indonesia mulai melihat luar negeri sebagai pangsa pasar teknologi. One way to catapult is to know that bahwa walaupun pangsa pasar kita besar sekali Indonesia, it's always that. Kita selalu nekenin pangsa pasar Indonesia besar, pangsa pasar Indonesia besar. Don't forget di teknologi, kita masih banyak harus belajar dari negara-negara lain. Kalau ngomong ilustrasinya, kita mungkin 1,5 dekade di belakang Amerika, atau 2 dekade, 1 dekade di belakang Cina. So if we have an opportunity to invest in the leading companies there, invest aja dulu.
Why? For knowledge. You're only investing for knowledge. Nah dari situ kita belajar, kita bisa terapin ke sini. Nah jadi ya mungkin tadi kalau ngomongin hulu ke hilir, jawabannya memang satu adalah mencoba mengubah mindset kita. Karena ini diri kita sendiri. Dan kadang-kadang kalau ngubah tuh ada takut, tahu nggak? Kadang-kadang kita sendiri yang jadi overthinking. Bahasanya overthinking, ini bahasa Jaksel nih. Overthinking, takut. Kenapa? Karena nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi kalau tidak melakukan apa-apa, something pasti terjadi dan biasanya Anda nggak bisa kontrol. Nah ini balik ke mindset. Banyak orang yang kritik kiri kanan untuk suatu perubahan itu ketakutannya lebih karena mindsetnya. Gitu loh. But we have to change. Awal pembicaraan. If we don't change, somebody else will change us. So it's time for us to change. Dan saya sangat senang melihat bahwa sekarang ini Indonesia kita semakin maju. Jadi ini suatu progres yang menurut saya sih luar biasa. Terima kasih Pak Pandu. Unfortunately, we don't have any more time. As much as we are having fun on stage, tapi ini sudah saatnya. So one last question, closing statement from the both of you, Pak Pandu dan Pak Ganesan. Apakah ada tips atau message yang mau disampaikan kepada para young leaders or leaders and business people present here, dan bagaimana mengenai bagaimana menciptakan bisnis yang berkelanjutan ESG tadi? So yang pertama, kita tidak boleh tunggu. We can't wait. The action is for now. This morning I had the opportunity to listen to the news. The World Meteorological Organization is already saying the oceans at its most acidic level, temperatures continue to go up. So I don't think waiting is an option. So that is the when. The second is the who. Bergotong royong berskala besar. Bergotong royong is a concept that we all used to, but I think kita harus bergotong royong berskala besar dengan pemerintah, business, individu, keluarga dan masyarakat. I think the momentum of that is fully needed. Dan everything starts with the first step. This is a journey. A lot of things kita tidak akan dapat manfaatnya hari esok. Mungkin dari 5-10 tahun. And I think that's my 3 things. Bergotong royong berskala besar, now, and sedikit kesabaran untuk dapat pulangan yang manfaat bersama. Baik, terima kasih Pak. Pak Pandu? Keren banget. That's excellent. Karena mungkin agak mirip tapi mungkin tambahan aja. Jadi buat semua adik-adik kita dan juga kita nih semua ini kesempatan yang luar biasa. Karena mungkin buat yang adik-adik yang masih student, it's a good chance for you to network. Belajar bernetwork, belajar dari yang duduk di depan nih. Karena semuanya jagoan-jagoan di bidang-bidangnya masing-masing. Nah secara very short term, saya mikirnya short term dulu deh. Karena long termnya tadi we've addressed the long term. In the short term aku rasa always be, whatever it is you do, try to be useful not just to you, tapi the people surrounding you. Whatever it is that you do. Dan kalau saya mau ngasih tip bisnis, kan suka tip bisnis nih. One of the largest opportunity today is actually in the renewable, green financing, green business. Aku setelah balik dari Amerika tuh ngelihat luar biasa loh keinginannya untuk berinvestasi ke sana. Jadi tadi ada 2 ya, tadi yang disampaikan short term aja nih. Whatever it is you do among the students, always try to learn to be useful, berguna. Bukan aja buat diri Anda, tapi buat sekelilingan Anda. Dan kedua kalau mau nyari tips bisnis apa sih Pak yang lagi tren keren atau apa, ya coba lihat ke sana. Karena yang Profit Meets Planet ini udah bener banget. Ini banyak sekali opportunity yang akan ada dan di mana banyak sekali uang-uang investor yang ingin lari ke sana. Jadi itu aja sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ganesan dan Pak Pandu. Mudah-mudahan sesi ini menambahkan lebih banyak awareness lagi mengenai ESG. Dan kalau saya boleh simpulkan ada beberapa, walaupun banyak sekali tadi yang penting, tapi yang pertama saya quote Pak Pandu, if you don't change something or someone will change you, so the time is now for you to change. Dan memang keberlanjutan ini adalah problem semua orang yang akan juga menguntungkan seluruh pihak. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu akan kembali ke rumah masing-masing hari ini dengan semangat untuk menjaga lingkungan hidup yang lebih besar lagi. Terima kasih, selamat siang. Luar biasa sekali, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak Ibu Anita sudah menjadi moderator. Dimohon berkenan kepada seluruh narasumber dan moderator untuk tetap berada di atas panggung. Dan tentunya saya ingin mengundang dengan hormat
Bapak Winston Utomo untuk berkenan naik ke atas panggung karena kita akan ada penyerahan token of appreciation untuk seluruh narasumber. Dan yang pertama, Bapak Winston akan menyerahkan kepada Bapak Pandu Syahrir. Kami persilakan berkenan ke tengah panggung. Tim dokumentasi, kami persilakan. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi boleh, 1, 2, 3. Oke baik, penyerahan token of appreciation yang berikutnya adalah kepada Bapak Ganesan Ampalavanar yang akan diberikan langsung oleh Bapak Winston Utomo. Kami persilakan tim dokumentasi untuk mengabadikan momen yang sangat luar biasa ini. 1, 2, dan 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Dan untuk yang terakhir, tanda apresiasi ini akan diberikan kepada moderator kita yaitu Ibu Anita Bernardus yang sudah menjadi moderator yang sangat luar biasa sekali dan memandu jalannya sesi talk show yang keempat dengan sangat istimewa. Baik, dan boleh oke, salve terlebih dahulu, luar biasa sekali. Silahkan tim dokumentasi. Setelah ini boleh foto berempat terlebih dahulu. Pak Winston, narasumber dan juga moderator. Boleh ya, kita akan foto berempat terlebih dahulu. Kami persilakan untuk foto berempat terlebih dahulu. Silahkan jika ingin dibawa plakatnya ataupun tidak, nggak apa-apa. Oke, inilah dia momen yang sangat luar biasa, hadirin. Bisa kita saksikan bersama orang-orang hebat di atas panggung ini. Luar biasa sekali, 1, 2, 3. Dan jika ingin bergaya bebas kami persilakan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk seluruh narasumber dan juga moderator.